Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi fisika seperti biasa. Ya, sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca doa untuk agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini pelajaran kelas 11 tentang elastisitas bab 3. Nah, untuk elastisitas itu sendiri ada kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, ada melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan beserta presentasinya, hasil percobaan dan pemanfaatannya. Ya. Tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, elastisitas. Kalian sering mendengar kata elastisitas. Elastisitas ya, yaitu ialah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya setelah gaya luar yang diberikan pada benda itu dihilangkan. Contohnya, karet, plastisin, ya nggak? Itu bisa kembali seperti semula. Apalagi ada per yang bisa kembali seperti semula. Nah, elastisitas bahan itu sendiri ada misalkan di elastisitas bahan zat padat ya. Kayak contohnya di per tadi. Nah, saat lama-kelamaan per itu kan dibuat rapat sama renggang. Bener nggak? Rapat dan renggang seperti ini. Awalnya dia rapat jadi renggang seperti ini. Nah, rapat dan renggang ya, saat dia jadi renggang itu diberikan suatu gaya luar. Ya nggak? Gaya luar. Misalkan di sini ada beban. W-nya. Gaya luarnya akan naik ke atas. Ya nggak? Naik turun. Nah, hal inilah yang menyebabkan bahwa per itu disifat elastisitas. Ya. Atau dengan kata lain, kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan. Jika bebannya tidak ada ya atau dihilangkan, maka akan bentuk seperti semula. Itu untuk elastisitas. Paham ya maksudnya? Nah, pada elastisitas tadi kata Miss tadi ada tegangan sama renggangan, ya enggak? Nah, kalau ini dia disebut dengan apa? Tegang, dan sini disebut renggang. Ya enggak? Atau seutas kawat deh, berarti luas penampang titik A ya. Ditarik dengan tegangan atau ditarik dengan gaya sebesar nanti ya 10 Newton. Nah, itu kalau katanya ditarik itu disebut dengan tegangan seperti ini. Ya enggak? Tegangan itu sendiri dihapus dulu ini. Ya. Tegangan itu sendiri ya disimbolkan seperti theta. Seperti theta. Tegangan yaitu adalah hasil bagi antara gaya dengan luas yang dialami. Maka untuk tegangan sama dengan gaya dibagikan dengan luas suatu bendanya. Oke, ini tegangan. Satuan tegangan ialah Pascal, ya. Ini disebut tegangan. Tegangan yang satuannya Pascal. Pascal ya. PA Pascal. Ini ialah gayanya. Satuannya Newton. Ini luasnya. Kalau kalian lihat ya, gaya dibagi dengan luas penampang ya, itu sama dengan suatu tekanan. Nah, tekanan itu nanti atau disebut dengan P itu adalah pada zat cair. Tapi kalau zat padat dia pakai namanya tau atau tegangan. Terus ada kata Miss tadi, ada yang namanya renggang. Setelah dia ditarik dia akan renggang. Ya enggak? Atau kita sebut dengan renggangan.
itu sendiri ialah hasil bagi antara tambahan panjang dengan awalnya. Yang bagaimana Miss contohnya? Tadi asal mulanya dia rapat, benar nggak? Asal mulanya dia rapat seperti ini. Ya, ini anggap L0 awal. Terus setelah ada gaya, dia akan seperti ini. Nah, atau ada penyumbahan panjangnya. Jadi, untuk renggangan itu sendiri ialah atau disebut simbolnya E, ya, simbolnya huruf E, yaitu hasil bagi dari jumlah penjumlahan panjang dengan yang awal. Itu untuk renggangan. Oke. Paham ya untuk yang tegangan dan renggangan maksudnya? Terus ada namanya grafik suatu elastisitas benda yang dinyatakan elastis, ya. Elastis ya jika dia dapat kembali. Kalau dia dapat kembali itu namanya elastis. Tapi kalau dia tidak akan kembali ya, itu yang dinamakan batas elastisitasnya sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain sudah patah. Oke. Lanjut. Nah, dari apa sih Miss hubungan tegangan sama renggangan? Untuk hubungan tegangan sama renggangan itu nanti ada hubungan dengan modulus elastis atau modulus Young. Modulus elastis. Nah, hubungannya yaitu antara renggangan dan tegangan pada modulus elastis atau sama dengan ya ialah tegangan dibagi dengan renggangan. Tegangan dibagi renggangan. Dengan kata lain, jika tegangan dan renggangan kita masukkan ke rumusnya akan V per A per delta L per delta L0. Atau dengan kata lain ya, kita bisa cari atau bisa kita gabungkan R ya dikalikan dengan L0 A dikalikan delta L. Ini untuk modulus elastis atau modulus Young ya. Tuh hubungannya. Lanjut, kita ke hukum Hooke. Atau kita ke contoh soal dulu ya. Contoh soalnya biar lebih paham. Bisa bacakan. Itu contoh soalnya. Seutas kawat dengan luas penampang 4 mm persegi. Berarti yang diketahui luas penampang itu ada A ya. 4 mm persegi. Ubah ke meter, maka dapat 4 kali 10 pangkat minus 6 ya. Meter persegi. Oke, lanjut. Ditarik dengan gaya sebesar 3,2 Newton. Berarti ada F-nya. 3,2 Newton. Hingga panjang bertambah dari 80 cm menjadi 80,04 cm. Berarti ada L0 80 cm. Ya. Delta L ada 80,04 cm. Berarti ada penambahan panjangnya. Hitunglah dia minta ya. Tegangan, renggangan, dan modulus elastis kawat. Berarti yang ditanya banyak ya. Kita jawab satu-satu. Jawab langsung saja karena takutnya nggak muat. Yang A dia minta tegangan, berarti tahu sama dengan F per A. Tinggal 3,2 ya dibagi dengan 4 kali 10 pangkat minus 6. Kan didapatkan 8 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Untuk yang A. Selanjutnya untuk yang B yang ditanya itu renggangan. Ya. Renggangan itu ingat, untuk renggangan tidak ada satuannya. Maka E sama dengan delta L per L0. Di sini kenapa tidak diubah? Nggak apa-apa, nggak diubah ya. Karena renggangan itu sendiri tidak ada satuan. 0,04. 0,04 dari mana, Miss? Ya. Jangan bingung. Ini dikurang 80 ya tadi.
80 ini. Jadi dapat 0,04. Dibagi dengan L0-nya berapa? 80. Maka hasilnya 5 kali 10 pangkat minus 4. Lanjut ke sini ya, karena tidak muat. Nah, sekarang yang ditanya itu modulus elastisnya, E-nya. Berarti ini bagi ini ya, enggak? 8 kali 10 pangkat 5 per 5 kali 10 pangkat minus 4. Maka hasilnya 1,6 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Ini untuk modulus elastis. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kalau sudah paham, materi selanjutnya akan kita bahas tentang hukum Hooke. Mungkin sampai sini dulu ya. Untuk materi hukum Hooke itu sendiri ya, kita akan bahas satu-satu. Kemudian untuk minggu depannya kita insya Allah kalau kita masih bisa bertemu ya, kita akan praktek tentang hukum Hooke. Mungkin sampai sini dulu penjelasan Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.